Selanjutnya adalah terkait dengan model tim ya, MAKP model tim. MAKP model tim itu jadi bentuknya tim. Jadi ada sekelompok perawat yang merawat pasien. Jadi beberapa perawat merawat beberapa pasien yang nantinya disupervisi. Disupervisi itu kayak dikontrol ya oleh ketua tim ya. Jadi ada ketua timnya, ada katimnya. Metode ini menggunakan tim yang terdiri atas anggota yang beda-beda dalam memberikan ASKEP terhadap beberapa pasien atau sekelompok pasien. Perawat ruangan dibagi menjadi 2 sampai 3 tim ya. Jadi ada misalnya nih di satu ruangan misalnya ruang anggrek. Ruang anggrek itu adalah keperawatan maternitas misalnya. Nah, di ruang anggrek itu ada dibagi menjadi ada perawatnya ya di situ ya. Nah, perawatnya itu nanti dibagi tim. Jadi ada 2 sampai 3 tim ya yang terdiri intinya adalah yang terdiri dari tenaga profesional itu seperti nurse ya, S1 perawatannya nurse, teknikal misalnya D3 keperawatan ya dan pembantu mungkin sama-sama D3 perawatan tapi mungkin baru masuk ya, baru masuk kerja gitu ya. Jadi untuk keterampilannya, untuk pengalamannya kan lebih kurang ya dibandingkan yang teknikal. Dalam satu tim kecil yang saling membantu. Ya, nanti ini ada penanggung jawabnya terutama adalah ketua timnya. Ya, jadi kepala ruangan nanti buat ada ketua timnya, di bawahnya itu ada perawat tadi, intinya ada perawat nurse, ada yang D3-nya gitu ya. 2 sampai 3 tim dibuatnya ya. Tim A, tim B, tim C misalnya gitu ya. Nah, model tim ini di slide 14 keuntungannya kenapa sih pakai ini? Memfasilitasi pelayanan keperawatan yang menyeluruh atau komprehensif, memungkinkan pencapaian proses keperawatan. Jadi pelayanan keperawatannya jelas ya secara keseluruhan dari mulai pengkajian sampai evaluasi kemudian intervensinya misalnya pasien A mengalami beberapa masalah keperawatan, misal ada gangguan pola nafas, ada nyeri, ada satu lagi misalnya risiko infeksi gitu ya. Nah, tiga-tiganya itu bisa dirawat secara menyeluruh, komprehensif gitu. Kemudian proses keperawatannya juga bisa dicapai secara maksimal ya sampai dengan evaluasi. Konflik atau perbedaan pendapat antar karyawan atau staf atau antar perawat itu bisa ditekan dalam rapat tim ya, conference misalnya. Ya, dalam conference atau rapat tim itu bisa ditekan ya. Cara ini itu justru efektif ya untuk saling belajar antara perawat yang satu dengan yang lainnya karena bentuknya tim jadi kan saling kerjasama ya, satu tim itu saling bekerja sama, memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda dengan aman dan efektif ya, jangan punya kemampuan yang beda-beda kan masing-masing itu kan, ada yang terdiri dari yang nurse, ada yang D3 gitu ya, punya kemampuan beda-beda dan saling kerjasama memungkinkan untuk menyatukan kemampuan anggota timnya dengan aman dan efektif, lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Memudahkan komunikasi antar tim, jelas ini ya. Jadi satu tim kan ada dibagi beberapa. Nah, terdiri dari 2 sampai 3 tim. Nah, masing-masing tim nanti bisa saling komunikasinya dengan mudah ya. Yang kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu gitu ya. Jadi saling kerjasama. Di slide 15 ada kelemahan, jadi menggunakan model tim ini juga ada kelemahannya. Yang pertama adalah rapat tim atau conference tadi itu memerlukan waktu yang butuh waktu banyak ya. Jadi waktu konferensinya lama gitu karena tadi bagaimana pasien ini tadi udah dilakukan tindakan apa gitu kan, nanti jawab oh udah begini gitu, oh selanjutnya apa, nah itu kan butuh waktu yang lebih lama untuk membahas ya, membahas tentang misalnya
kegiatan atau pekerjaan atau tindakan yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan apa, yang belum apa gitu ya. Sehingga pada suatu situasi yang sibuk, ini lagi sibuk-sibuknya bagi banyak pasien banget ya, rapat tim itu biasanya terburu-buru atau bahkan ditiadakan ya, karena kurang waktunya, kurang apa ya, butuh waktu banyak kan untuk merawat pasien, sedangkan butuh juga conference atau rapat tim gitu. Sehingga dapat mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim itu terganggu, sehingga kelancaran tugasnya itu juga terhambat. Kelemahan yang kedua adalah perawat yang belum terampil ya tadi, ya perawat D3-nya atau perawat di bawah apa namanya, masih sama-sama D3 tapi masih belum banyak keterampilannya, baru masuk kerja misalnya gitu ya, belum terampil dan belum berpengalaman, cenderung tergantungan ya, tergantungan atau berlindung pada yang anggota tim yang sudah mampu atau bahkan berlindung pada ketua timnya gitu. Jadi katimnya itu nanti berlindung pada katimnya, nanti kan katimnya yang bertanggung jawab juga gitu loh. Jadi apa ya, kurang berani ya, kurang apa sih? Jadi tanggung jawabnya itu kurang tinggi gitu ya. Karena dia belum pengalaman kan, otomatis apa-apa ngandelin ke yang sudah pengalaman. Yang ketiga, akuntabilitas dalam tim kabur. Maksudnya akuntabilitas ini kayak gini. Jadi kalau misalnya perawat tadi melakukan tindakan gitu kan ya, kan ada yang misalnya nurse-nya minta nih untuk yang perawat D3 yang bagian teknikal untuk pelaksananya atau perawat pelaksananya itu melakukan tindakan, misalnya itu butuh transfusi darah ya, pasien A butuh transfusi darah gitu. Nah, ketika dia melakukan gitu kan ya, melakukan tindakan, kan dia juga dibantu oleh anggota tim yang lain ya, bisa berdua atau bertiga. Nah, kalau ada terjadi kesalahan, terkadang jadi ini sebenarnya siapa yang melakukan gitu. Jadi ini siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan gitu. Jadi kabur ya, akuntabilitasnya kabur. Itu kelemahannya. Terus di slide 16 itu ada konsep tentang metode tim ya. Konsep metode tim ini ada ketua tim sebagai perawat profesional harus mampu menggunakan berbagai teknik kepemimpinan. Jadi di sini teknik kepemimpinan apa aja kan udah pernah dibahas mungkin ya. Jadi ada otoriter, ada demokrasi ya. Nah, itu bisa dipakai semua ya, karena apa? Yaitu karakter perawat-perawat pelaksana kan beda-beda, masing-masing orang kan punya karakter sendiri-sendiri ya. Dia harus bisa profesional ketua tim itu ketika memanajemen bawahannya ya, dia harus bisa profesional, makanya bisa menggunakan berbagai teknik kepemimpinan. Pentingnya komunikasi yang efektif ini juga penting karena tadi ya ini bentuknya tim, jadi tanggung jawabnya adalah dari satu tim itu. Ketika ada masalah ya satu tim itu yang bertanggung jawab, bukan dari satu orang gitu ya. Maka perlu komunikasi yang efektif. Perlu saling penghargaan antara anggota tim dengan ketua tim. Jadi ada apa ya, memujilah setidaknya ya, wah bagus ya kamu sudah kerja dengan baik. Nah itu kan dibutuhkan sekali dalam tim. Jadi saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Bagaimana Pak, ini saya sudah melakukan ini sesuai dengan arahan tadi gitu ya. Oh iya bagus ya, kamu semakin cekatan, kamu semakin terampil atau apalah ya, bahasa-bahasa yang reinforcement positif gitu, memberikan reinforcement positif. Berhasil bila didukung oleh kepala ruang. Ini jelas ya, metode tim ini kan ada paling atas adalah kepala ruangnya dulu ya. Ya, di atasnya kepala ruang kan ada manajer keperawatan. Cuma di metode tim ini kan urutannya kepala ruang tadi, ketua tim, terus tadi perawat yang
nurse, kemudian perawat pelaksana ya, perawat nurse-nya itu bisa dikatakan perawat primer, bisa dikatakan perawat pelaksana juga ya, bawahannya itu tadi yang D3 perawat pelaksana. Nah, ini bisa didukung, bisa berhasil apabila kepala ruangannya juga bagus dalam memimpin gitu, dalam memanajer. Kemudian di slide 17 yaitu ada tanggung jawab kepala ruang ya. Jadi kepala ruang itu tanggung jawabnya ngapain sih? Kepala ruang itu tanggung jawabnya adalah yang pertama menentukan standar pelaksanaan kerja. Standar pelaksanaan kerja itu apa aja ya? Kerjanya itu apa aja, bagian perawat ketua tim nanti ngapain, yang perawat pelaksana ngapain ya. Terus kemudian membuat jadwal kegiatan hariannya juga ya. Jadwal bulanan iya ya. Setiap hari itu tugas yang shift pagi gimana, shift siang gimana, shift malam gimana, pendokumentasiannya bagaimana, ya, terus ngatur shiftnya gimana, ya, yang libur yang mana, yang masuk yang mana, berapa orang yang shift pagi, semuanya dilakukan oleh kepala ruang, ya. Kemudian melakukan supervisi, evaluasi, tugas, gitu ya. Ya, supervisi, pengawasan, diawasin, dikontrol, ada masalah atau tidak, dievaluasi, kok bisa ada terjadi masalah ini, kemudian apa solusinya, ya, apa yang akan dilakukan, bagaimana pemecahan konflik atau pemecahan masalahnya, ya, itu. Kemudian yang ketiga memberi memberi pengarahan ketua tim. Ketua tim ini ibaratnya adalah kaki tangannya kepala ruang. Jadi kalau ketua timnya kerjanya nggak bagus, pasti bawahannya juga nggak bagus. Makanya kepala ruang harus menunjuk ketua tim yang kompeten, ya, yang bagus, sehingga nanti bisa mengikuti arahan dari kepala ruang, gitu, ya. Kemudian ada tanggung jawab ketua tim. Ya, tanggung jawab ketua tim adalah membuat perencanaan, penugasan, supervisi dan evaluasi juga. Tapi bagi siapa? Kalau kepala ruangan itu mensupervisi, mengevaluasi dari kerjanya ketua tim, kerjanya perawat pelaksana gitu ya, semuanya dievaluasi, disupervisi. Kalau yang ketua tim itu tanggung jawab yang di bawahnya ketua tim gitu. Tugasnya apa aja, rencana planningnya nih. Pasien A kamar A mau operasi jam segini, nanti akan dilakukan puasa apa yang harus disiapkan gitu, perencanaan gitu, pelaksanaannya nanti bagaimana ya. Jadi dilakukan oleh ketua tim. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pasien. Pasien butuh apa saja sih? Dia itu punya masalah keperawatan apa aja sih? Nah, itu diidentifikasi juga oleh ketua tim. Mengembangkan kemampuan anggota tim, ya, yang misalnya nih anggota timnya ada yang di bawahnya ketua tim itu dia belum bisa nih infus bayi misalnya, infus bayi belum mampu. Nah, ada tuh anggota yang lain yang udah terampil. Nah, itu dikembangkan kemampuan yang belum mampu tadi. Coba kamu ajarin ya. Diajarin itu cara nginfus bayi ya. Oke, ya diajarin. Nah, itu kan akan mengembangkan kemampuan. Nah, anggota timnya nanti jadi bisa, yang tadinya baru satu yang bisa nginfus bayi, jadi dua sekarang yang bisa sama-sama nginfus bayi. Gitu ya. Menyelenggarakan conference ya juga diselenggarakan. Rapat tim, yaitu kayak meeting morning itu juga bisa ya. Enggak cuma morning sih, ya siang bisa ya. Pokoknya setiap pergantian shift juga bisa gitu. Ya, jelas ya.